Dan baik, pada hari ini kita akan memasuki workshop sastra, bedah buku, dan kita serahkan kepada moderator yang bertugas, Bapak Ade Fdira SS atau Bapak Rakdi F. Daye. Disilakan. Terima kasih Joni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kemarin kita bersyukur bisa bertemu dan berkumpul di Gedung Kebudayaan, bertemu lagi dengan para penulis dan penulis inspiratif kita, coach kita ya, yang dulu sudah bersama-sama kita di workshop sastra. Ada Bung Beni Arnas. Kemudian kita juga hari ini turut bersama kita penulis terbaik yang sudah diterbitkan bukunya, sudah disebutkan tadi oleh MC. Ada Hasbunallah Haris, kemudian ada Ahmad Fajri Ridwan. Sementara penulis yang kedua yaitu Afri Meldam sekarang sedang beraktivitas di Amerika Serikat. Selalu beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu kelihatannya masih muda-muda ya. Maunya dipanggil apa ini? Bapak Ibu, udah uni, teman-teman, ada-ada ya. Ya baik teman-teman semuanya, pecinta sastra. Siang menjelang sore ini kita sengaja memasukkan konten ini dalam bagian dari Pekan Kebudayaan Daerah PKD Sumbar tahun 2022 yang temanya yaitu daya budaya tadi ya, daya budaya. Ini sedikit kita berikan penjelasan daya budaya itu bagaimana kita mengambil kebudayaan tradisi kita sebagai basis dari inspirasi, latar ataupun dasar kita mengembangkan karya dalam berkreativitas di berbagai lini, baik itu di bidang kesenian, seni rupa, seni musik, tari, dan juga di kita yang sekarang ini itu di sastra, termasuk buku-buku yang kita hadirkan ini juga dalam rangka menambah jumlah buku pemajuan kebudayaan. Itu sedikit gambaran tentang kegiatan kita. Dan bagi kawan-kawan yang hadir sekarang, memang yang sekilas disinggung tadi, ini adalah bagian proses dari rentetan workshop sastra yang sudah digelar bulan Maret tahun 2022. Waktu itu para peserta ada sekitar 40 orang penulis muda di Sumatera Barat dan berkumpul di lantai 4 mengikuti kegiatan pelatihan selama 3 hari, dan outputnya adalah menulis naskah novel. Dan selama proses itu memang hukum seleksi alam itu memang terjadi ya, dari 40 berkurang dalam mengumpulkan draft hingga akhirnya di endingnya tersisa nanti akan dijelaskan oleh coach ya, entah 11, entah 13 atau 10 ya. Yang jelas kemudian terpilihlah 3 naskah terbaik yang kita dari Taman Budaya, dari Dinas Kebudayaan kita fasilitasi untuk diterbitkan menjadi buku. Ada 3 judul. Yang pertama ini yang paling atas yaitu buku Hasbunallah Haris, Menembus Rantau. Ini bukunya sangat bagus, ilustrasinya juga bagus. Kemudian buku kedua ada Si Kati Muno, bagi yang belum lihat, karya dari Afri Meldam. Yang ketiga ada Akhir Riwayat Malin Parpatiah dari Ahmad Ridwan Fajri alias Iwan Kuncup. Kalau ingin tahu akun Instagramnya ya, itu Iwan Kuncup ya. Iya ya. Tidak berlama-lama karena waktu kita tidak
panjang ya, karena Bapak coach kita barangkali sebentar lagi akan ke Lubuk Linggau ya. Oh besok. Sampai malam kalau cukup ya. Kalau saya ngomong, saya bukan narasumber ya. Saya sekarang sebagai moderator. Jadi langsung saja kita undang untuk berbicara tentang proses kreatif, kemudian ada apa di balik bukunya, kemudian bagaimana proses perjuangannya. Jadi untuk pertama kita minta kepada Haris untuk bercerita, karena sekarang dalam kegiatan bedah buku ini sebenarnya kita lebih kayak berbincang-bincang ya, bagaimana proses kreatif, kemudian tentang bagaimana menjadi buku, proses perjuangannya, karena menulis itu tidak sulit, tetapi juga tidak sesepele itu ya. Jadi butuh perjuangan. Silakan Haris. Ya, posisinya gimana, kameramen cukup di sana atau perlu pindah ya? Ya, atau silakan kita minta Haris dan Iwan bisa agak ke depan supaya tertangkap oleh layar, supaya teman-teman kita yang memantau di IG bisa juga melihat wajah Haris. Ya, Haris dan Iwan silakan maju ke depan. Yang lanjut aja ya, nggak apa-apa. Ya, Haris, Hasbunallah Haris ya. Kesampaian juga impiannya ya. Menulis buku didampingi oleh Benny Arnas misalnya. Duduk di sebelah Benny Arnas. Impian juga ya. Ya, silakan Haris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati mentor menulis workshop sastra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bang Benny Arnas. Yang kita hormati Bang Ade, selanjutnya ada Bang Alizar dari penerbitan Rumah Kayu ya Bang. Seterusnya kepada kakak-kakak, abang-abang, kawan-kawan sekalian yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Ya, Haris kan udah mengungkapkan pikiran dan perasaannya menjadi satu buah novel ya. Sekarang ungkapkanlah apa yang terasa ketika ini sudah jadi novel. Apapun itu silakan. Mulai dari depan, belakang, tengah ya silakan. Baik Bang. Jadi sedikit bercerita tentang naskah novel Menembus Rantau. Jadi awal saya mendaftar untuk workshop sastra itu perwakilan dari komunitas, yaitu komunitas Minang Literasi yang ada di Kota Padang. Selanjutnya selama 3 hari kami melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor Bang Benny, dan itu sungguh sebuah kesempatan dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk dunia kepenulisan. Sebelumnya saya pribadi menulis novel itu tidak pernah menulis pakai outline, jadi tidak dibuat premisnya terlebih dahulu, tidak dibuat outline-nya terlebih dahulu, emang menulis langsung menulis gitu. Tapi pas workshop Bang Benny bilang kalian boleh punya rumus sendiri, tapi hari ini pakai rumus saya terlebih dahulu gitu ya Bang ya. Jadi itu yang coba saya terapkan dalam naskah Menembus Rantau. Yang pertama itu cari premis tulisan kita. Hari pertama kami dilatih untuk membuat sebuah premis dari sebuah cerita. Latihannya juga untuk menemukan sebuah premis dari film pendek gitu ya Bang. Setelah dapat premis baru dibuat outline-nya. Saya ingat sekali perkataan Bang Benny waktu itu,
novel yang baik itu novel yang risetnya selesai gitu. Jadi waktu diumumkan setelah selesai workshop, seluruh peserta agar membuat sebuah naskah novel yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan akan difasilitasi gitu. Jadi saya berpikir temanya waktu itu harus ada tema budayanya ya Bang. Jadi saya berpikir waktu itu, wah ini sebuah tantangan yang harus diterima gitu. Soalnya waktu yang diberikan untuk menulis pun sangat terbatas waktu itu. Jadi setelah pulang dari workshop saya langsung mencoba menulis. Karena di awal pas pendaftaran itu sudah ada terlampir ide apa yang akan ditulis nanti setelah workshop. Jadi saya berpikir bagaimana dengan sejarah gitu. Saya sangat tertarik dengan sejarah tambang batu bara yang ada di Sawah Lunto dan harta karun Belanda yang terkubur di bawah air terjun Tangsi Ampe di Solok Selatan. Saya mencoba menggali itu. Waktu menulisnya pun sangat terbatas. Jadi jika ada yang bertanya mana yang lebih panjang waktu untuk riset atau waktu untuk menulis, yang lebih panjang itu untuk risetnya. Riset itu harus benar-benar selesai agar tulisan itu tidak tersendat-sendat atau malah berhenti di tengah jalan. Jadi poin utama dalam menulis saya rasa memang risetnya. Riset harus selesai, waktu itu baru langsung eksekusi. Jadi untuk novel Menembus Rantau, saya pikir ini adalah novel pertama yang selesai tercepat ya. Dengan jumlah halaman yang cukup banyak, 150 halaman di kertas A4 waktu itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai proses kreatif dari naskah Menembus Rantau ini, Bang. Ya, terima kasih Haris. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita ketahui dari Haris ya, karena dia mengambil latar waktunya masa lampau ya. Sebelum kita gali lebih jauh, kita minta juga cerita dari Iwan ya. Silahkan Iwan, ini menulis covernya juga bagus ini. Ini karena produk dinas jadi tidak diperjualbelikan ya, hanya boleh dilihat-lihat saja ya. Kita tunggu dulu ya. Yang mau memiliki buku ini boleh mendaftar ya. Nanti kita beri tantangan. Ya, memanjat dari lantai 1 ke lantai 5. Ya, ini Iwan ya, ini covernya bagus sekali, gambar orang tenggelam kayaknya. Ya silakan Iwan dari Bukit Tinggi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator Bang Beni, Bang Alizar dari Rumah Kayu, teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak, izin saya ingin bicara. Jadi jika ditanya proses bagaimana saya bisa menulis novel, saya kena tipu. Jadi awalnya dari Dinas Kota Pendidikan Bukit Tinggi itu memberi surat undangan kepada saya bahwa ada workshop penulisan di Padang. Tapi nggak tahu nih workshop penulisannya penulisan apa. Terus saya bilang ke orang dinas itu, Kak, saya bukan orang sastra, saya orang teater. Oh, ya nggak apa-apa, nanti nulis naskah drama aja di situ, dibilang. Oh bisa ya, bisa. Tahu-taunya sampai di sini di baliho itu besar sekali tertulis workshop penulisan novel. Saya ditipu. Jadi tapi itu sebenarnya awal yang baik buat saya, karena sebenarnya kalau boleh perkenalan, saya Ahmad Ridwan Fajri, biasa dipanggil Iwan Kuncup oleh teman-teman. Saya nggak tahu apa alasannya. Dan saya praktisi teater, musik dan tari. Itu pun memang sebelumnya saya nggak pernah nulis tentang novel, cerpen pernah, tapi sekedar ya nulis bagiin ke teman-teman, cuman itu. Dan pengalaman nulis ya seputaran naskah lakon lah paling tidaknya.
Jadi waktu workshop penulisan novel yang dimentori oleh Bang Benny Arnas, saya bingung mau nulis apa, saya bukan penulis gitu. Jadi setelah mengikuti beberapa tahapan, 3 hari ya Bang, kita 3 hari di situ, yang Bang Benny dan Bang Ade saya lihat sangat berusaha keras untuk memberikan materinya ke kita semua yang waktu itu sekitar 40 orang. Dan saya mencoba mengikuti itu. Setelah premis saya lolos, plot saya diperbolehkan lanjut lagi oleh Bang Benny, saya menulis di HP. Jadi proses saya menulis novel ini di HP. Sampai akhirnya jadi di HP, cuman ngedit doang di laptop. Loh, bisa. Saya bisa nulis novel, saya juga kaget gitu. Tapi intinya saya lihat dari Story by Five-nya Bang Benny, tidak tertutup kemungkinan seorang yang nggak biasa nulis jadi biasa. Saya nggak mau ngambil diri saya sebagai contoh, tapi saya merasakan itu. Nah, tentang novelnya sendiri itu saya kembangkan dari cerpen saya yang dengan judul yang sama, Akhir Riwayat Malin Parpatiah. Karena saya nggak punya wacana apapun tentang menulis novel, jadi saya kembangkan dari cerpen saya yang bercerita tentang seorang pemain randai. Seorang pemain randai yang kebetulan saya juga pemain randai juga. Dan Malin Parpatiah ini nama gala bapak saya. Nama gala bapak saya. Karena saya melihat, karena bagi saya bapak saya seperti mempresentasikan bahwa beginilah keadaan seni pertunjukan tradisi saat ini. Karena bapak saya orang yang nggak bisa megang handphone, orangnya yang tahu cuma TV doang gitu. Jadi perkembangan apapun yang terjadi zaman sekarang ini bapak saya nggak tahu. Bagi saya, bapak saya telah memberikan cermin kepada saya bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah kesepiannya seorang Malin Parpatiah. Itu bapak saya sendiri. Dalam novel itu setidaknya membicarakan bahwa seni pertunjukan tradisi khususnya randai sedang kehilangan anak-anaknya. Dia berusaha mempertahankan diri sampai ia tiada dan tanpa perkembangan apapun. Itu keresahan saya pribadi sebenarnya. Dan itu sih hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Iwan tadi, juga Haris sangat relevan dengan tema PKD kita ya, Joni, daya budaya. Jadi itu yang kita harapkan, bagaimana kita dalam hal ini ya, kita yang muda-muda ini melestarikan apa yang kita miliki, budaya itu ya apapun itu. Jadi kalau tadi Haris sempat berpikir budaya ya, temanya budaya. Jadi budaya itu sebenarnya luas sekali, termasuk dalam hal cara berpikir, tidak selalu dalam hal kesenian. Meskipun sebenarnya kesenian juga adalah salah satu unsur dari kebudayaan. Dan sekarang memang kita sangat khawatir dengan kesenian tradisi yang bisa jadi hilang. Makanya kalau kawan-kawan ikut melihat pertunjukan di malam pembukaan kemarin, kan kita dari panitia sengaja menampilkan kesenian-kesenian tradisi di malam pertama itu. Seperti kemarin itu yang dari Pasaman kan banyak yang tua-tua, dan itu pun yang ditampilkannya ya seperti nyanyian sebelum tidur, nyanyian ketika anak akan merantau. Dan itu kan kalau tidak ada yang melanjutkan ya bisa kayak kasus yang diceritakan oleh Iwan tadi ya, Akhir Riwayat tadi, riwayat seorang pemain randai ya. Dan itu luar biasa ketika dituangkan menjadi novel, sehingga kita punya dokumentasi dan berharap itu menjadi energi baru sehingga orang nantinya juga terinspirasi dan tergerak untuk melestarikan dan melindungi kebudayaan yang dimiliki terutama. Dan kita di Sumatera Barat itu sebenarnya memiliki banyak sekali produk-produk budaya yang perlu kita lestarikan. Dan bagi kita para penulis, caranya adalah dengan menulis.
Meskipun tadi ada kekhawatiran misalnya Iwan datang kan, kalau nggak salah saya dulu di awal dari pertama sempat marah-marah ya, karena ada pesertanya ketika ditanya apa sih motivasinya ikut, jawabannya enteng saja, saya didaftarkan dinas Pak, main-main. Jadi saya bilang, kamu tahu nggak, orang banyak ingin daftar untuk workshop ini dan kamu sudah menjadi terpilih 40. Saya tidak suka alasan seperti itu kan. Ternyata ada kok Iwan yang terpaksa datang ke sini ya karena disuruh dinas. Ternyata ya Iwan ini benar-benar bagi saya di kepanitiaan ini di luar dugaan gitu, bisa masuk ke 3 besar. Karena kita kan juga memetakan dan memantau siapa-siapa saja peserta workshop dan peluang-peluang yang akan muncul jadi 3 terbaik. Jadi memang Iwan ini terus terang tuh di luar apa ya, radar gitu. Tiba-tiba kok bisa sih dia yang masuk gitu. Sementara ada yang jagoan-jagoannya malah gugur ya. Ya berarti itu Iwan sudah membuktikan ketika kita sudah mau mencoba dan punya modal yang cukup ya, sama juga Haris kan risetnya lama tadi dan itu bisa berhasil dalam waktu yang singkat untuk menulis. Oh ya maaf ya Pak Ardi. Ya mudah-mudahan ini jadi pelucut bagi kita ya. Saya juga gagal loh nulis menyelesaikan naskah ya. Mohon maaf Pak Mentor. Ya, kita langsung ya ke Pak Mentor kita yang baru pulang dari Kalimantan. Sedikit bercerita ya tentang novel-novel yang kita terbitkan ini. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taman Budaya yang menyelenggarakan acara lanjutan ini. Dan kalau beberapa bulan yang lalu kita acaranya serius ya, ini kita nggak ada tugas-tugas lagi, kita cuma kumpul aja gitu. Terus juga saya ucapkan selamat tentu saja kepada Dinas Taman Budaya pertama, akhirnya kegiatannya itu luarannya ada. Ini paling penting ya. Itu pun juga beban bagi saya juga sebagai mentor gitu ya. Karena saya ketika merilis rumus yang mungkin baru 3 tahun saya kembangkan, dan saya biasanya kelas saya itu panjang, bisa 6 kali pertemuan, saya harus padatkan menjadi 3 kali pertemuan. Dan apalagi bukunya hari ini di tangan Rumah Kayu, bukunya bagus banget. Dia pakai book paper 72 gram gitu ya. Ini bukunya bagus gitu. Terus juga dan di hari ini kita ketemu dengan Hasbunallah Haris gitu sama Ahmad Fajri yang Meldam sendiri dia sedang berada di luar. Mereka baru saja menceritakan bagaimana proses kreatifnya. Saya mau ngomong apa ya kalau saya datang ke sini tuh? Saya tuh yang jelas saya mau mengucapkan selamat kepada Haris, kepada Meldam, kepada Ahmad Fajri di Dinas Kebudayaan juga. Keberhasilan kalian itu ya bagi saya sebagai seorang mentor ya begitu, itu lebih senang lagi sebenarnya, karena saya mendapatkan kabar ini sebelum saya datang ke sini, seminggu sebelum saya datang ke sini, murid saya namanya Devi Taslim, murid saya usianya 53 tahun, sama seperti Fajri tidak punya track record menulis, tapi suka banget membaca buku, ikut kelas saya. Dia baru ngabarin naskahnya akan diterbitkan oleh Gema Insani Press ya, itu penerbit buku Hamka kan. Kebetulan dia tinggal di Qatar dan intens juga komunikasinya untuk mengerjakan tugas sampai dia kalau saya nggak ikut kelasnya saya mungkin masih hanya akan mimpi menjadi penulis, tapi itu menjadi tidak terlalu tidak terlalu spesial dibanding hari ini, karena itu pertemuannya dia dari kelas Story by Tree 3 pertemuan, novel 6 pertemuan, dan penyuntingan 2 pertemuan, totalnya 11 pertemuan. Kelasnya panjang banget gitu loh.
panjang banget. Jadi kalau luarannya kemarin ada yang nembus Kompas, nembus dan segala macam, Tempo, Jawa Pos, saya nggak, saya senang pasti. Tapi ini pertemuannya cuma tiga kali, walaupun mentoringnya terus jalan. Terus saya mendapatkan 11 naskah draft 1 itu tuh senang sekali gitu. Saya diminta Rakti untuk menyetorkan lebih dari 3. Saya nggak sanggup karena 3 ini saya melakukan copy editing ya. Saya tidak melakukan developmental editing. Kalau developmental editing naskah ini akan lama banget jadinya gitu ya. Jadi ketiga naskah ini saya langsung terpukau ketika baca naskah Haris gitu. Haris kebetulan yang pertama kali ngumpul ya Haris ya. Ya, Haris yang pertama kali ngumpul, yang temanya itu langsung membuat saya jatuh cinta gitu. Dia setting Sawalunto, Padang dan Leiden gitu ya. Walaupun Leiden belum sampai ya, lebih banyak ke flashback. Dan akhirnya saya tahu kalau ini adalah bagian dari trilogi. Belakangan dia ngomong, Bang itu tetralogi gitu. Gitu ya. Jadi dia tuh apa yang harus dilakukan itu menghina teman-teman kemarin yang udah ikut kelas tapi satu aja belum jadi mungkin gitu. Ya kan nggak ada yang hadir kan alumni selain mereka berdua di sini. Terus juga yang cerita yang Ari sampaikan, buku ini menarik banget. Mana bukunya? Ya, buku ini mengalir banget. Kalau saya tuh merampungkan, membaca bacaan yang terakhir saya rampungkan, salah satunya Who is Mo Dixon dari Alexandra Andrus. Dia udah diterjemahkan oleh Bentang. Itu salah satu prosa terbaik yang saya baca tahun ini. Cara Haris bercerita menurut saya sangat mengalir, sangat bersih. Saya nyaris tidak banyak melakukan copy editing yang berarti, dan saya merasa saya juga tidak perlu melakukan developmental editing. Yang pertama kali saya pastikan sama Haris adalah naskahmu ini bukan naskahmu ini pasti ada seri ya, nah itu kan yang saya pastikan. Kalau dia bilang tidak, saya nyuruh dia menjadikannya seri, karena saya tahu naskah ini harus pecahnya di Leiden, sementara kita di sini belum sampai settingnya di Leiden. Anda harus baca novel ini, dan naskah Haris saya harapkan menjadi salah satu luaran naskah novel. Siapa tahu nanti bisa diterbitkan penerbit mayor ya, amin. Nah, terus juga yang kedua, April Meltdown. Ini udah masuk ya, udah masuk live. Kalau nggak masuk live jadi saya pre-memoryin aja ini ya. Oke, jadi April Meltdown, naskah April Meltdown ini ketika saya baca naskah ini genit sekali ya menurut saya. Dia bercerita tentang alam, dan saya nyebutin mungkin ini ada sebuah genre baru di dalam novel, yaitu novel florisme gitu loh. Jadi unsur-unsur tanaman, tumbuhan banyak sekali hadir di sini. Saya seperti membaca versi yang lebih versi desa dari Mistress of Spices, Citra Banerjee Divakaruni, dan juga sudah dibuat film ya. Jadi itu selir rempah gitu. Jadi kalau Citra Banerjee Divakaruni itu merupakan salah satu penulis favorit saya. Dia seorang ahli rempah, tapi dia terganggu oleh keahliannya, karena ternyata ketika kapulaga dicampur bubuk kunyit misalkan begitu, dan Anda seduh, dan air hasil seduhannya ketika hangat Anda taruh di setiap sudut rumah, itu akan membuat orang-orang yang tertarik kepada suami Anda katanya akan menyingkir dengan sendirinya, karena dia memakai mitologi India ya begitu. Nah, saya ketemu di sini dalam bentuk yang lain. Ini dalam sebuah
sebuah premis yang hadirnya hari ini gitu loh. Tapi masa lalu itu terus diseret-seret karena salah satu tokoh kita ini sebagai anak semacam anak orang bunian begitu, terus mendapat bulian, tapi problemnya juga mereka ini adalah orang yang berada. Itu tuh. Jadi dia ada dilemanya di situ. Bagi saya ledakan dengan membuat kompleks yang karakter kompleks yang sedemikian rupa itu membuat si Katimuno ini meledak sekali. Walaupun novel ini ditulis sangat mendayu begitu ya. Nah, saya Apri ini Meldam ini ketika naskahnya sampai kepada saya dan saya bilang, naskahmu sebagai draft 1 selesai, tapi sebagai novel tidak bisa saya terima. Jadi memang dia hanya menyetor draft 1 selesai, tapi saya menghormati semua kan, asalkan setiap orang menyetor draft 1 begitu. Dan dia ngelakuin perbaikannya tuh perbaikan yang niat banget sampai akhirnya dia jadi sebagai sebuah novel. Contohnya nih, ini kan babnya banyak banget nih. Berapa nih babnya? Kalau saya lihatnya. Babnya, anggaplah babnya 35 ya gitu ya. Tahu nggak? Pertama kali draftnya, draft 1 sampai draft 10 tuh setiap bab tuh 10 halaman. Dari bab 11 sampai bab 20 5 halaman. Udah kendor, udah capek nulis tuh. Terus dari bab berapa itu 2 halaman. Makin ke ujung babnya 1 paragraf. Ada satu halaman 1 paragraf. Aduh kendor nih. Tapi dia cerdik mungkin ya. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan nyetrot draft 1 kan gitu kan. Terus ketika aku telepon kan aku nelpon nih beberapa orang. Kamu yang nggak butuh telepon nggak sih? Enggak. Udah beres berarti. Fajri aku telepon, si Meldam aku telepon dan dia langsung tahu bahwasanya apa yang terjadi dengan naskahnya. Tapi saya memberikan catatan-catatan dan dia benar-benar memperbaiki. Aku mulanya pikir si Meldam tidak akan masuk 3 besar gitu ya. Tapi dia melakukan perbaikan dia sampai mungkin versi dia sendiri sesuai editingnya itu sampai sesuai editing yang ke-7 ngasih ke saya. Jadi, Bang, boleh nyetor dulu. Ya, selama aku belum baca boleh gitu. Nah, ini ya, yang terakhir itu dari Ahmad Fajri, akhir riwayat Malin Perpatih. Fajri juga termasuk yang awal-awal ngumpul ya. Yang awal-awal ngumpul, yang ketika saya ngelihat sendiri betul kapasitas literer Fajri nulis prosa itu memang masih mentah kalau saya nyebutnya begitu. Tapi saya surprise, bab-bab dia panjang-panjang, energi menulis dia bagus dan dia semampu mungkin dia mematuhi premis, mematuhi plot ya, 8 plot mematuhi wawancara imajiner yang saya buat. Karena menurut saya kalau kamu selesai nulis novel tapi tidak berbasis ilmu di workshop, yang ngapain kamu ikut workshop? Ya, betul nggak? Workshop itu kan untuk uji nih bahwasanya saya ilmu ini bisa saya pakai nantinya gitu loh. Saya senang tadi mendengar Haris merampungkan novelnya dengan cepat. Fajri juga sebagai seorang newcomer itu cepat sekali juga kalau menurut saya. Saya sampaikan kepada, mulanya saya melihat kalian kalau baca novel Fajri ini repetisi pengulangan yang selintas lalu menjadi tidak perlu akan banyak sekali akan mengganggu Anda. Tapi setelah saya baca penuh, oh enggak, ini memang gaya dia seperti itu. Jadi saya tidak perlu banyak mencoret, tapi saya sampaikan poin-poin penting yang harus dia bereskan, termasuk logika cerita, semiotika itu penting. Contoh, ketika kita bilang randai gitu, ketika ada orang memberi hadiah dalam konteks kerandaian itu baju batik, aku terganggu gitu kan. Kenapa kamu nggak memakai ya kostum randai segala macam? Semiotikanya harus bermain. Dan ini adalah naskahnya satir sekali. Ini merupakan ejekan bagi dunia kesenian modern dan ejekan juga bagi dunia pelaku pegiat budaya yang udah berumur tapi dia tidak bisa dan atau tidak mau beradaptasi dengan perkembangan.
Anda yang mana lebih baik dan yang mana yang lebih buruk, Anda silakan baca sendiri di sini, dan Anda akan melihat bahwasanya ternyata kekuatan-kekuatan besar hari ini itu, seperti termasuk bangsa Indonesia itu, kerajaan-kerajaannya banyak kalah melawan penjajah itu disebabkan oleh pengkhianatan orang dalam. Termasuk Anda akan melihat bagaimana Ahmad Ridwan Fajri membuat sebuah twist yang menurut saya tepat, dosisnya sesuai lah, tepat lah gitu ya. Itu aja mungkin pengantar dari saya, walaupun panjang juga saya nih ngomong lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mentor kita, Bung Beni Arnas, yang sudah mengulas kelebihan dan kekurangan dari ketiga novel yang sudah diterbitkan. Bagi kawan-kawan yang bergabung di live streaming di IG PKD Sumatera Barat, sebenarnya di sana itu sudah ada ya Afri Meldam, tapi beliau belum komen ya. Bagi kawan-kawan semuanya yang tidak bisa yang sekarang sedang menyaksikan live streaming, silakan juga diinformasikan bahwa kegiatan bedah buku ini berlangsung dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah, dan ini adalah follow up dari kegiatan workshop sastra yang sudah diadakan di bulan Maret, dan kita sudah merencanakan ada workshop lanjutan di tahun depan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin pula punya buku seperti Haris, Iwan, Meldam, dan ingin juga menantang diri menulis dalam waktu 3 bulan, silahkan dari sekarang untuk merancang ataupun bersiap-siap menunggu informasi tentang workshop sastra 2023. Ikuti akun PKD Sumatera Barat, kemudian ada Taman Budaya Sumbar, ada Disbud Sumbar, dan Taman Budaya, Galeri Taman Budaya. Gimana ya, kita beri kesempatan pada kawan-kawan ya untuk komen. Oh ya, di Amerika itu sekarang sudah 1:30 dini hari. Sekarang iya. Ya, salam untuk semuanya, khususnya pada ini Reza ya. Salam dari Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau alumni ini pakai bismillah, kalau alumni UIN ini Bang. Selamat datang kepada Bang Ben. Akhirnya kita bertemu lagi. Sudah dari 2012 tahun ya Bang? 2012 tahun berjumpa lagi. Sebelumnya selamat kepada Hasbunallah Haris, kemudian Afri Meldam yang sekarang lagi di Amerika ya. Kemudian juga kepada Ahmad Ridwan Fajri. Selamat untuk novel dari 3 penulis yang luar biasa ini. Ketika naskah ini masuk ke saya, waktu itu dari Bang Ade Fdira mengkonfirmasi ini ada 3 naskah yang harus kita selesaikan penerbitan dan percetakannya.
ketika beliau menyampaikan itu, saya tanya naskahnya apa, naskahnya novel. Kemudian ketika 3 naskah ini masuk, tantangan pertama ini ada di desainer cover sebenarnya. Saya berpikir bagaimana caranya menghadirkan kualitas baik secara desain, kemudian secara packaging buku itu benar-benar berada pada high quality. Maka pada waktu itu ini dibagi 3 nih, desainer covernya beda-beda. Kalau yang Hasbunallah Haris ini desainer covernya itu anak DKV UNP Andi. Kemudian yang Sikatimuno miliknya Afri Maldam itu desainer covernya, dia biasa membuat ilustrasi-ilustrasi dengan untuk kebutuhan anak, dan sentuhannya lebih digital paintingnya. Satu lagi ini Tommy Hernandez ini senior di desain, sekarang itu banyak di Jakarta profesional desain. Saya sanggupi ke Bang Ade, kita ingin desainer covernya yang bagus secara kualitas. Akhirnya itu kita lakukan. Lalu secara pilihan untuk cover beserta isi, ini buku rata-rata ini ketebalannya 180-190. Kalau kita berikan di sentuhan kertas di 57 itu tipis banget dan tidak eksklusif kesannya. Akhirnya kita berikan sentuhan kertas itu di 72 beserta dengan cover ini. Ini kalau kawan-kawan sudah miliki, ini cover ini lebih tebal. Ini cover kita kasih di 310 gram. Jadi memang lebih secara packaging juga layout. Layout ini semuanya ketiga novel ini saya ambil alih semuanya karena saya ingin berikan sentuhan yang jauh lebih soft. Maka ketika kawan-kawan melihat ini layout cover, ini pemotongan desain layout itu pakai blip kalau dalam teori layout, sehingga ketika dipotong itu rapi dia. Tidak ada sentuhan tepian yang yang berlebih, sisi putihnya kiri kanan. Itu kita berikan gimana caranya sesentuhan itu serapi mungkin, termasuk ukuran buku. Ini ukuran buku 13,5 kali 20,5. Jadi terkesan lebih ramping tapi lebih tinggi, sehingga kesan sebagai sebuah buku yang kita hadirkan ke pembaca ini, saya harapannya nanti Bung Hasbunallah Haris, Bung Ahmad, Bu Iwan apa? Nah, Iwan Uncuk, namanya gagah sekali kan. Kalas pula nama Elizar Tanjung dibikinnya ya. Ini sebagai sebuah novel, entah nanti mau dimasukkan ke penerbit mayor bisa silakan, atau nanti kita bicarakan di balik dapur bersama Rumah Kayu Pustaka dan kita bikin marketingnya dengan bagus, silakan. Kita punya pola marketing yang hari ini alhamdulillah dengan jaringan lini buku, boosternya lini buku, kalau abang tahu itu kita punya. Yang hari ini terkenal di Indonesia, ada namanya lini buku. Sekalian ini promo nih, sekalian mau beli buku Bang Ben juga ada nanti di sana. Kita bangun tuh iklim, ada 2 hal yang kita bangun dari sini, iklim penerbitan satu, iklim bookstore satu. Karena kita ingin menghadirkan itu di Sumatera Barat untuk jauh lebih berkembang dengan sentuhan yang tentunya sentuhan pasarnya yang lebih kekinian seperti itu. Barangkali itu saja Bang Ade dari saya. Sekali lagi kenalkan saya Alizar Tanjung. Sekarang itu banyak masuk di ranah bisnis, nulis masih, tapi di media. 2017 aku terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lizar yang sudah ngasih proses hingga dari naskah menjadi buku. Dan memang kita cukup banyak permintaan kemarin ya. Ingin covernya seperti ini, dan saya juga waktu itu milih-milih ya. Kalau naskah ini ilustratoran tepatnya ini ya. Misalnya ya kita tidak ingin mentah-mentah ini buku dinas terus ya menghadirkan buku
Ada? Ini pertemuan langka ya, karena mentor kita ini salah satu orang penulis yang sudah berkeliling dunia. Mahal ini, kalau ikut kelasnya aja jutaan bayar. Hari ini kita free, karena ada di PKD. Ada yang mau komen? Ulung, siapa namanya? Erilen? Boleh bertanya ke Bang Ben? Wis, ini mewakili peserta ini. Ya, Bang Ben salah satu penulis yang hari ini banyak melakukan kerjasama dengan dunia internasional melalui perjalanan-perjalanan dalam karya-karya terutama novel ya. Di antaranya yang terbaru itu kemarin ada Etile. Pertanyaannya barangkali juga untuk teman-teman, langkah yang Bang Ben lakukan untuk membuka jaringan keluar itu seperti apa? Terima kasih. Oh, ini nggak ada hubungannya sama ini ya. Ya, tapi siapa tahu naskah ini bisa bawa kalian keluar jadi nanti keliling gitu. Amin. Ya, naskah itu sebenarnya saya ngomongin residensi dulu. Orang itu kerap bilang bahwasanya residensi itu yaitu negara mensponsor penulis untuk tinggal sementara di suatu tempat, bisa luar kota maupun luar negeri, untuk menghasilkan karya gitu. Jadi dia ada tinggal sementara, bisa hitungan 1 bulan atau lebih atau kurang juga bisa, dan dia disponsori oleh negara. Residensi itu bahkan bisa kita buat sendiri. Saya melakukan sejumlah residensi pun juga atas beberapa di antaranya yaitu residensi yang saya buat sendiri akhirnya begitu. Nah, tapi mungkin orang itu merasa keren aja kali ya ketika dia melakukan perjalanan keluar terus dia dibiayai gitu loh, dia difasilitasi dan segala macamnya, karena residensi penulis yang ada di Indonesia yang dibiayai negara itu melalui komite buku dulu. Sampai 2020 atau 2001 komite bukunya bubar ya begitu, atau tidak dilanjutkan. Sementara residensi saya itu tidak pernah berasal dari komite buku. Saya cerita aja lah sekarang karena saya tidak punya urusan sama residensi negara gitu. Jadi bagaimana akhirnya saya bisa residensi. Residensi pertama saya yaitu ke Australia dan Selandia Baru pada bulan November Desember. Itu pun bukan sebagai penulis novel, tapi saya sebagai penulis naskah lakon. Nah, tuh, saya sebagai penulis naskah lakon. Ceritanya pada saat itu ada open submission ya kayaknya kementerian ya. Jadi memang dia buka begitu. Dan saya tidak tahu itu sampai akhirnya open submission itu diperpanjang lagi itu loh. Diperpanjang lagi dan saya dikontak oleh teman yang tahu saya memproduksi teater, saya menulis naskah teater, tapi itu di kampung. Kalau mau dibandingkan naskah teater atau pementasannya seperti di Sumatera Barat atau di Salihara, aduh, apalah ini jauh sekali lah kemasannya begitu. Katanya nggak apa-apa, kamu kirimkan aja itu. Jadi saya mengirimkan berkas-berkasnya termasuk video yang tentu saja video ala kadarnya juga sama naskahnya. Ternyata kuratornya waktu itu Adi Wicaksono atau Wicaksono Adi, saya nggak tahu namanya itu ya, Wicaksono Adi kayaknya ya. Wicaksono Adi itu nelpon saya dibilang naskah saya itu menarik sekali katanya. Karena naskah-naskah saya itu waktu itu saya ngirim naskah Membunuh Shakespeare. Membunuh Shakespeare itu
diadaptasi dari cerita pendek saya, di mana menceritakan tentang Romeo dan Juliet yang kita tahu itu cinta sehidup semati, tapi ketika mereka di alam kubur, mereka berantem. Mereka sebenarnya nggak cinta sehidup semati. Shakespeare aja yang memaksa mereka berakting seolah-olah cinta sehidup semati gitu loh. Nah, dan Wicaksono Adi tertarik sekali, dia bilang ini harus jadi proyekmu ketika kamu keluar nanti, karena di Selandia Baru Australia tuh Shakespeare itu jadi dewa gitu. Kamu perlu untuk menyampaikan narasi ini gitu. Akhirnya akhirnya saya berangkat, tapi yang saya lakukan di situ saya rutin menulis catatan perjalanan. Catatan perjalanan saya selama saya berada di situ, saya menulis tuh berapa ya, 57 seri catatan perjalanan. Jadi setiap malam saya menulis. Anda tahu pada hari ke-9 namanya Sophia Lester, orang Selandia Baru yang bisa bahasa Indonesia, bilang, saya tertarik sama catatan-catatan kamu, boleh nggak saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Jadi catatan saya juga diterbitkan di blog dia dulu juga dalam bahasa Inggrisnya. Oh silakan, senang sekali lah kan. Nah, dan itu terus berjalan. Catatan perjalanan itu sebagai portofolio saya, akhirnya saya diundang lagi untuk menulis naskah teater dalam Seniman Mengajar di Bengkulu 45 hari gitu. Saya nulis lagi tuh naskah perjalanan itu. Naskah perjalanan saya itu akhirnya saya sekarang berhubungan sama Sophia Lester terus, dan dia bersedia untuk menginggriskannya. Akses keluar tuh naskah kalian harus Inggris, maksudnya supaya orang luar lihat gitu. Kalau kamu ketemu dengan orang luar negeri yang kebetulan dia bisa bahasa Indonesia, bagus lah. Tapi kalau tidak tanda kutip seberuntung saya pada saat itu susah aja. Jadi memang dia harus Inggris dan ketemu penerjemah yang benar ya, maksud aku begitu. Nah, naskah catatan perjalanan saya di Bengkulu itu membawa saya tahun depannya sebulan di Pulau Seram, Peru. Naskah saya di Pulau Seram, Peru lah akhirnya itu menjadi ledakan residensi saya yang saya bilang tadi. Saya hanya difasilitasi selama sebulan untuk berada di Prancis sampai Slovenia. Jadi 6 negara sebenarnya. Ternyata sponsor saya ini nyiapin selama sebulan itu uangnya banyak banget. Sebulan ternyata uangnya nggak habis. Uangnya nggak habis sebulan itu. Dia bilang, Ben, kamu cuma kepake 37%. Ini tidak bisa diuangin. Padahal aku pas cerita sama istriku udah kebayang nih, apakah itu bisa diuangkan gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya saya karena saya pikir juga tanggung, karena kan perjalanan di Eropa ternyata lebih enak naik ke darat ya, juga dekat-dekat begitu. Akhirnya saya tambah tuh, saya membuat residensi sendiri. Saya tambah negaranya 6, jadinya negaranya jadi saya tambah 8, jadi 14 ya. Saya terusin dari Hungaria dan berakhir di Portugal. Duitnya masih ada juga. Tapi saya tidak berhenti untuk menulis catatan perjalanan karena ini nanti saya ceritakan apa hubungannya. Ini adalah paspor saya sehingga saya itu diminati oleh sponsor-sponsor itu. Catatan perjalanan saya itu. Catatan perjalanan saya di Eropa yang dari 6 sampai 14 negara itu akhirnya diminati bukan diminati, saya apply kemana-mana. Tahu nggak? Saya apply-nya kemana? Saya apply ke perusahaan-perusahaan menurut saya negara yang ingin saya tuju, dan serta ada perusahaan atau lembaga sosialnya yang mereka tidak buka residensi. Bahkan jangan-jangan mereka nggak tahu residensi itu apa. Aku apply aja tuh semuanya. Gitu. Dan salah satu impian aku tuh yaitu aku bisa menikmati melakukan perjalanan di jalur jalan raya paling berbahaya di dunia, yaitu Karakoram, Pakistan Utara. Salah satu yang saya apply yaitu Pakistan New Media, dan saya daftar ke situ dan saya bilang saya mau nulis ini portofolio saya, dan belum ada juga kayaknya orang nulis jalur Karakoram sebagai salah satu, kata orang kalau ada 8 keajaiban dunia, nomor 8-nya pasti Karakoram. Dan dia minat katanya. Tapi kami cuma bisa Pakistan mungkin tidak sekaya negara lain. Kami cuma bisa memfasilitasi ongkos pulang pergimu, dia bilang. Sama dia bayar sopir satu.
Oke, saya bilang hidup saya, makan saya dan segala macam, saya pakai duit yang lebih ini tadi gitu loh, duit yang lebih tadi. Ada tahu? Saya tuh berjalan sebulan di Pakistan Utara yang itu gunung batu dan berbahaya sekali dan tidak punya pembatas jalan yang dan saya bilang sama sopir, saya tuh terkejut. Pertama, sopir saya itu usianya 72 tahun. Setiap mau berangkat dia selalu minum obat 9 jenis obat dulu karena dia punya penyakit kumat dan segala macam gitu. Cuma kata yakinlah sopir-sopir yang bisa menaklukkan Karakoram hanya dari Pakistan Utara, bukan Pakistan Selatan atau Islamabad. Anda bisa cari itu Google Karakoram. Akhirnya kami melakukan perjalanan dan saya menulis catatan perjalanan juga dan juga diinggriskan Sofia, tapi tidak semuanya, dan terakhir itu sendiri akhirnya membawa catatan perjalanan itu membawa saya ke Bulgaria, Siprus dan Turki pada awal tahun ini. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yaitu menurut saya ketika Anda berada di luar, Anda tidak harus berada di luar negeri atau apa. Coba Anda rutin membuat jurnal catatan perjalanan. Paling enggak ya, tekad saya adalah ketika saya mencium aroma daun mapel yang gugur, ketika saya merasakan udara udara Bengkulu yang saya baru datangi, itu khas dan itu melekat jejaknya ke dalam kepala saya. Itu harus ditulis. Saya tidak percaya lagi kata orang, saya residensi sebulan terus pengendapan, perlu pengendapan nulis 3 bulan kemudian. Aku nggak percaya, itu males itu. Pasti hasilnya jiwa tulisannya tidak akan kuat karena saya adalah penulis. Dan saya menulis adalah hidup saya dan panggilan kreatif saya, maka saya menulis. Nah, catatan perjalanan itu sendiri, menurut saya ketika kalian berada di luar, rutin menulis catatan perjalanan. Nggak apa-apa, di media sosial nggak apa-apa, kalau tidak punya web ya, Anda rilis itu. Dan paling enggak, catatan perjalanan yang paling bagusnya Anda inggriskan ya. Karena di sana orang muslimnya banyak. Nah itulah menurut saya cikal bakal residensi, yang artinya orang tahu itu dari portofolio karena kita rutin menulis catatan perjalanan seperti yang saya lakukan. Sampai akhirnya catatan perjalanan sendiri hari ini punya formulanya sendiri, yaitu traveling library yang baru saja saya berikan kelasnya di Pontianak sebelum saya terbang ke Padang. Itu Ali, sorry kalau saya jawabnya terlalu panjang, tapi menurut saya ini komplit daripada saya jawabnya ke sepotong-sepotong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beni ya. Itu pengalaman beliau tadi sudah melakukan residensi di berbagai negara di dunia. Jadi menulis dan buku adalah paspor bagi Beni untuk melakukan perjalanan. Jadi tidak tertutup kemungkinan pada ya para penulis kita sekarang, ada Haris dan Iwan, buku-buku ini juga akan jadi tiket mereka untuk menempuh perjalanan ke daerah lain. Sama lah karena kita alumni Ubud ya. Saya dulu ke Ubud juga karena buku ya, buku Perempuan Bawang. Itu yang memberikan saya bisa pergi ke sana. Waktu kita tidak panjang. Tinggal 10 menit lagi dan sebenarnya waktunya sekarang juga sudah asar. Bagi kawan-kawan ada yang mau bertanya? Oh ya, kalau malu-malu nanti bisa DM aja ya ke IG-nya PKD Sumatera Barat, dan jangan lupa untuk nantikan informasi untuk seleksi seleksi workshop 2023, dan kita berharap alumni yang sudah menerbitkan buku ya. Kalau Rere belum ya. Rere kayaknya remedial ya. Ya. Yang belum
remedial ya, tapi kelasnya terpisah di teras kita kasih ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Kalau gitu kita kembali kita ucapkan terima kasih ya kepada Beni Arnas sebagai mentor dan juga sekarang sudah menjadi narasumber kita dalam bedah buku Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat. Kepada Hasbunallah Haris kita ucapkan sekali lagi selamat atas buku beliau yang sudah terbit. Jadi perjuangannya tidak sia-sia ya ikut workshop. Begitu juga Ahmad Ridwan Fajri yang basicnya adalah penulis lakon teater, praktisi musik dan tari, dan di PKD ini juga tampil ya, tampil. Kapan? Jadwalnya? Ya. Jadi memang seniman serba bisa ya, multi talenta. Bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan performan dari Iwan, silakan nanti malam ya. Itu teater ya, teater nanti malam di lantai 4. Kita jam 10 malam kita saksikan bersama-sama penampilan dari Ahmad Ridwan Fajri. Dan kembali juga kami sampaikan bahwa di dalam Pekan Kebudayaan Daerah ini banyak kegiatan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Seperti nanti malam akan ada panggung budaya dari kabupaten kota. Di samping itu juga ada pertunjukan seni, musik, tari, dan teater. Silakan ikuti, jadwalnya ada di akun Instagram PKD Sumatera Barat, di YouTube-nya UPTD Taman Budaya Sumbar, kemudian di website pkd.sumbarprof.go.id. Kami dari panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semuanya, pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu menunggu ya dari pagi tadi ya, untuk bertemu dengan para penulis hebat kita. Dan kembali kita bersyukur dan berbahagia sudah bertambah daftar buku sastra di tahun 2022. Demikian saja saya moderator, mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penulis terbaik kita dalam workshop pada tahun ini. Dan juga terima kasih banyak kita ucapkan kepada para mentor yang telah berhasil mendidik murid-muridnya. Dan juga teman-teman semuanya, semoga berjumpa lagi di workshop tahun 2023. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya Joni Saputra sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.